Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini topik kita akan membahas mengenai Managing Uncertainty in the Supply Chain, yaitu di Safety Inventory. Nah, adapun beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, memahami peran safety inventory dalam rantai pasok. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat safety inventory. Yang ketiga, menjelaskan berbagai ukuran product availability. Dan yang keempat, adalah memanfaatkan peran manajerial untuk menurunkan safety inventory dan meningkatkan produk availability. Nah, dalam bab ini kita juga akan membahas peran safety inventory dalam membantu supply chain untuk meningkatkan product availability saat adanya variabilitas pasokan dan permintaan. Nah, safety inventory itu adalah persediaan yang digunakan untuk memenuhi demand yang jumlahnya melebihi peramalan untuk periode tertentu. Nah, jadi safety inventory ada karena terdapat permintaan yang tidak pasti, sehingga kekurangan produk dapat terjadi jika permintaan aktualnya melebihi forecasting demand atau perkiraan permintaan. Sehingga ada dua yang perlu diperhatikan dari safety inventory ini, yaitu yang pertama, menaikkan level safety inventory, maka akan meningkatkan ketersediaan produk, dan dengan demikian akan dapat memenuhi permintaan pembelian pelanggan. Namun yang kedua adalah menaikkan tingkat safety inventory, juga meningkatkan biaya penyimpanan persediaan atau inventory holding cost yang telah kita bahas di topik sebelumnya. Sehingga ada beberapa yang akan kita bahas dari topik safety inventory kali ini, yaitu yang pertama, berapa tingkat product availability yang paling sesuai atau yang paling pas. Yang kedua, berapa banyak safety inventory yang kita butuhkan untuk tingkat product availability yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah tindakan apa yang dapat kita ambil untuk meningkatkan product availability sekaligus bisa juga mengurangi safety inventory-nya. Jadi dari slide sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan harusnya menyesuaikan tingkat product availability dan tingkat safety inventory pada titik yang paling optimal. Karena kita tahu bahwa meningkatnya product availability itu bagus untuk terjaminnya pemenuhan permintaan pelanggan, tapi di sisi lainnya perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat safety inventory karena ini akan meningkatkan inventory holding cost perusahaan. Nah, tingkat safety inventory dapat ditentukan oleh dua faktor ya. Yang pertama, karena adanya ketidakpastian permintaan dari customer, dan yang kedua adalah karena adanya ketidakpastian pasokan dari supplier. Nah, selanjutnya tingkat product availability yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu ketika ketidakpastian pasokan dan permintaan itu meningkat, maka product availability harusnya juga semakin meningkat. Sehingga kita perlu untuk mengukur ketidakpastian permintaan yang dibahas pada bab 8 sebelumnya, bahwa demand memiliki komponen yang sistematis dan juga komponen random. Sehingga demand atau dinotasikan sebagai D adalah rata-rata jumlah permintaan per periode, dan random komponen biasanya diartikan sebagai standar deviasi
atau forecast error dari perkiraan permintaan yang dinotasikan dengan variance demand atau variance D. Sedangkan lead time dinotasikan sebagai L, yaitu adalah gap atau jarak waktu antara saat pemesanan dilakukan dan saat barang diterima oleh perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa permintaan selama periode lead time adalah berdistribusi normal dengan rata-rata permintaan D dan standar deviasi variance D, maka total permintaan selama periode lead time yaitu demand di waktu lead time atau DL sama dengan waktu lead time dikali demand. Dan untuk mencari variance L, yaitu sama dengan akar L dikali variance D. Nah, pada dasarnya, product availability ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur product availability itu sendiri, yaitu yang pertama adalah product fill rate. Jadi product fill rate ini adalah salah satu yang dapat mengukur tingkat product availability perusahaan, yaitu adalah nilai fraksi dari permintaan produk yang dapat dipenuhi oleh inventory di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah order fill rate. Nah, ini adalah sebuah nilai fraksi untuk pesanan yang dapat dipenuhi oleh inventory perusahaan. Nah, perbedaannya di sini adalah dapat dipahami saat perusahaan menerima order multiple products, jadi seluruh produk yang dipesan oleh customer itu harus tersedia sehingga dinamakan order fill rate. Namun perbedaannya dengan product fill rate hanya per satu jenis produk saja, bukan per pesanan gitu. Selanjutnya product availability bisa juga diukur dari tingkat cycle service-nya atau cycle service level, yaitu adalah nilai fraksi dari replenishment cycle atau siklus pengisian ulang yang mana semua permintaan pelanggan itu bisa terpenuhi. Nah, replenishment cycle adalah interval antara dua pengiriman pengisian barang secara berturut-turut. Nah, selanjutnya kita akan memahami beberapa kebijakan replenishment atau replenishment policies, yaitu kebijakan pengisian ulang atau replenishment policies itu terdiri dari beberapa keputusan mengenai kapan harus memesan ulang dan berapa banyak kuantitinya. Nah, keputusan ini akan menentukan jumlah siklus yang dibutuhkan dan jumlah safety inventory-nya. Ada dua jenis replenishment policies, yaitu yang pertama continuous review atau tinjauan berkelanjutan, yaitu di mana perusahaan melakukan pelacakan terhadap persediaan dan pesanan untuk sejumlah lot size, yaitu ketika persediaan tinggal sedikit jumlahnya, sehingga perlu pemesanan ulang atau reorder point. Yang kedua adalah tinjauan berkala atau periodic review. Jadi status persediaannya diperiksa secara berkala sebelum dilakukan replenishment atau pengisian ulang. Nah, yang selanjutnya ini adalah mengenai cycle service level dan fill rate menggunakan kebijakan
continuous review. Nah, seperti pada slide sebelumnya, bahwa demand selama lead time sama dengan D dikalikan L. Maka safety inventory dapat dirumuskan sebagai ROP atau reorder point dikurangi D kali L. Nah, ketika ukuran persediaan mendekati nilai reorder point tadi atau ROP, maka kebijakan pengisian ulang atau replenishment policy harus dilakukan. Saat pengisian ulang ini dilakukan, salah satu yang perlu diukur atau dihitung yaitu adalah cycle service level. Sehingga probabilitas dari CSL dapat diukur dengan syarat demand during lead time atau DDLT itu lebih kecil sama dengan daripada nilai ROP-nya. Dan untuk menghasilkan nilai probabilitas cycle service level ini dapat menggunakan formula di Microsoft Excel yaitu CSL sama dengan norm distribution atau F yaitu pada tingkat ROP, DL, dan variance L. Atau bisa langsung di-input menggunakan rumus Microsoft Excel seperti di slide ini. Kemudian selanjutnya kita perlu menghitung fill rate-nya. Nah, sebagai reminder bahwa fill rate tadi merupakan ukuran proporsi permintaan konsumen yang dapat dipenuhi dari persediaan perusahaan. Nah, untuk menghitung fill rate ini, kita perlu memahami ESC atau Expected Shortage per Replenishment Cycle, yaitu di mana rata-rata unit dari permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh inventory per siklus replenishment-nya. Sehingga fill rate dapat dihitung dengan rumus 1 minus ESC per Q atau sama dengan Q minus ESC per Q. Nah, ESC tadi atau kekurangan material tadi dapat dihitung dengan menggunakan rumus normal distribution di Microsoft Excel seperti pada bagian bawah di slide ini. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari rumus-rumus di atas tadi yang kita bahas menggunakan Microsoft Excel. Nah, contohnya untuk menemukan banyaknya demand pada periode lead time atau DL, yaitu di sini pada sel nomor A6 menggunakan rumus demand dikali L atau sel nomor B3 dikali sel nomor D3 dan seterusnya untuk menghitung persamaan pada sel B6, A9, B9, dan C9 dapat dilihat pada slide ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi fill rate atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka nilai safety inventory-nya juga semakin besar. Seperti pada slide ini, semakin mendekati 100% fill rate-nya, maka safety inventory yang diperlukan juga semakin besar. Nah, namun dalam pembelajaran kali ini kita perlu memahami bahwa safety inventory akan meningkatkan inventory holding cost sehingga perlu agar perusahaan dapat mengoptimalkan dan mengurangi level safety inventory tersebut. Namun juga tidak mempengaruhi ketersediaan produk di perusahaan. Nah, setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara.
Yang pertama itu mengurangi waktu lead time pasokan dari supplier. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian permintaan atau uncertainty demand dari customer atau pelanggan. Sehingga kalau kita mengurangi uncertainty demand dari customer, kita juga mengurangi nilai variance D-nya. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung mengenai ketidakpastian permintaan, namun sebenarnya ketidakpastian pasokan dari supplier itu juga sama pentingnya untuk bisa kita perhatikan. Sebagai contoh itu misalnya pabrik Dell di Austin, Texas. Misalnya pabrik Dell merakit komputer sesuai pesanan customer. Nah, ketika merencanakan keperluan persediaan komponennya atau bill of materialnya, ternyata supplier tidak dapat mengirimkan komponen yang diperlukan tepat waktu. Sehingga Dell juga harus memperhitungkan ketidakpastian pasokan ini saat merencanakan safety inventory-nya. Sehingga ketidakpastian pasokan dapat kita asumsikan adanya ketidakpastian lead time atau variance L sama dengan akar dari L dikali variance D kuadrat ditambah D kuadrat dikali variance L kuadrat. Nah, sehingga kita di sini bisa melihat ya bahwa dampak dari ketidakpastian lead time ini terhadap safety inventory, yaitu semakin besar tingkat ketidakpastian lead time atau variance L-nya, maka juga sebanding dengan semakin besarnya safety inventory yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ini adalah penggunaan IT dari perusahaan dan pengaruh atau peran manajerial untuk meningkatkan safety inventory dan product availability dari perusahaannya. Nah, penggunaan IT dalam pengelolaan persediaan sangat mempengaruhi dalam penghematan biaya operasional perusahaan. Setidaknya IT dapat membantu dalam meningkatkan inventory visibility. Terus koordinasi antara setiap pihak dalam supply chain dan dalam hal inventory tracking juga salah satunya menggunakan teknologi RFID. Kemudian juga berpengaruh terhadap akurasi informasi dari inventory di perusahaan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai topik kali ini, Managing Uncertainty in the Supply Chain, yaitu Safety Inventory, dan sampai bertemu di topik-topik selanjutnya.